Bangun tidur, ku bikin konten. Ini yang terjadi saat ini. Gue baru bangun tidur. Terus gue gak tau lo akan denger atau nonton ini jam berapa, tanggal berapa. Tapi ini adalah satu hari setelah Mas Anies bikin pengumuman narik rem darurat untuk PSBB kembali ketat seperti pertama kali PSBB. Jadi bukan PSBB transisi. Terus udah gitu gue nggak bisa berhenti mikirin itu. Terus gue putuskan untuk bikin konten. Dan untuk yang nonton di YouTube bingung kenapa gue pakai headphone sama pakai mikrofon ini, karena gue sekalian rekam di podcast gue, karena udah lama kan gue nggak bikin podcast eksklusif, karena nggak ada waktunya. Gue mesti jelasin sama lo karena gue lagi fokus ngerjain film. Makanya gue nabung konten YouTube tuh udah 12 minggu 3 bulan gue nabung 12 minggu ke depan, karena gue tahu gue akan ribet. Mari kita bahas ketika dikatakan PSBB kembali ketat seperti waktu sedia kala, seperti waktu pertama. Apa sih sebenarnya itu artinya? Nah, itu artinya bahwa roda ekonomi ditahan. Keadaan nggak seperti kemarin lagi. Itu berarti bahwa kalau sekolah mah udah pasti masih di rumah ya. Aktivitas kantor dikembalikan ke rumah, work from home. Aktivitas ekonomi seperti restoran, salon, kafe, kegiatan dunia hiburan seperti bar, dan semuanya itu kembali ditutup. Bioskop emang belum buka, tapi persyutingan yang sangat berdampak sama gue, film, iklan, sinetron, itu semuanya apa istilahnya, kembali ditahan. Ya, ini kenapa podcast gue berhenti tiba-tiba? Kenapa nih? Ya, aneh. Ya udahlah. Ya gitu intinya. Terus ada banyak kekhawatiran, ada banyak protes tapi tidak terbuka ya. Yang saat ini kedengaran di sosmed tuh biasanya adalah orang-orang yang udah mulai, istilahnya tuh udah mulai merasa diuntungkan karena keputusan ini. Udah mulai ngomong secara terbuka, nah harusnya gini dari kemarin nih, ini udah agak terlambat tapi nggak apa-apa. Orang-orang yang selama ini terganggu lah sama masyarakat yang kerjanya tuh mondar-mandir tanpa ngerasa itu membahayakan orang. Jadi pertanyaannya adalah, terus apa yang akan terjadi ketika PSBB kembali seperti dulu? Karena udah sempat ditutup, terus dibuka, walaupun pelan-pelan, kemudian ditutup lagi. Salah satu yang gue akan prediksi terjadi adalah akan ada perlawanan. Akan ada perlawanan dari masyarakat yang udah sempat melakukan aktivitas ekonomi. Kayak tadi malam ada seorang musisi yang nge-tweet. Tweetnya rame, kecewa, katanya musisi udah mulai punya job lagi, kemudian dijatuhin. Salah musisi apa gitu. Nah, menurut orang-orang yang terdekat dengan dia itu nge-tweet dalam kondisi mabuk. Sementara orang lain nanggepin dia tuh kayak dia lagi melakukan itu dengan kesadaran penuh gitu. Padahal dia lagi mabok, dia mabok nge-tweet. Memang bahaya sekali tuh mabok. Apapun yang dilakukan setelahnya ya. Mau itu nge-tweet, mau itu nyetir, atau itu ngobrol, atau itu curhat. Pokoknya kalau mabok bahaya aja. Tapi dia menyuarakan suara yang
Tidak satu dua orang doang. Gue rasa banyak yang ngerasa seperti itu. Gue bisa ngebayangin industri syuting itu pasti mempunyai semacam perlawanan gitu, karena banyak orang pengen kerja dan akhirnya ketika bisa kerja lagi terus di tengah-tengah kerja atau di tengah-tengah mau mulai kerja tiba-tiba nggak bisa gitu. Jadi akan ada dalam tanda kutip perlawanan gitu. Ini akan lebih rumit. Kalau misalnya kemarin waktu PSBB pertama sekitar bulan Maret atau April ya, gue lupa deh, kayaknya April ya, PSBB pertama tuh yang benar-benar lockdown itu banyak yang sembunyi-sembunyi melakukan aktivitas ekonomi. Yang kali ini gue curiga lebih berani. Bukan lebih berani ininya ya, melakukan secara terbuka, tetap sembunyi-sembunyi karena takut disemprit. Tapi lebih berani dalam sembunyi-sembunyi gitu. Kalau yang kemarin waktu PSBB pertama tuh mau sembunyi-sembunyi itu masih rada-rada aduh nggak berani deh, takut ketahuan gitu. Kalau yang sekarang lebih berani lagi gitu. Jadi karena itu banyak orang yang gue tuh tahu persis ada banyak orang yang udah persetan lah ini semua, udah gue beraktivitas saja. Ada bukan cuman orang tapi provinsi, pulau yang udah merasa kayak pandemi ini nggak ada. Ada pulau yang udah berkelakuan kayak nggak ada pandemi sama sekali. Nggak ada yang pakai masker. Yang pakai masker minoritas dan ngerasa aneh. Kalau misalkan di Jakarta ya, lu tuh keluar rumah lupa bawa masker, itu kayak lupa bawa handphone, balik lagi. Atau misalnya lu beli gitu, tapi lu nggak akan membiarkan diri lu beraktivitas hari itu tanpa masker, ya kan? Nah ini ada pulau dan ada beberapa provinsi yang karena hidupnya hanya bisa jalan dari aktivitas ekonomi seperti tourism, mereka beneran kayak nggak ada pandemi. Habis gimana? Gue susah untuk mendeskripsikan. Kalau lu nontonin YouTube gue sebelumnya atau terutama podcast Hidup Indonesia Maya, gue tuh banyak banget pembahasan soal pandemi, terutama PSBB. Gue tahu persis ada yang bener-bener nggak ketolong. Artinya pemerintah tuh paket ekonominya nggak nyampe-nyampe, nggak meluncur-meluncur, terus bisnis udah mulai tutup. Walaupun nggak se-ekstrim di Amerika Serikat ya, tapi gue kemarin lihat artikel kayaknya bisnis MSNBC bisnis atau bisnis, gue lupa deh apa. Dia bilang bahwa 80% restoran di New York di ambang kolaps. 80% restoran. New York tuh kota gede banget loh. Dan restoran di mana-mana. 80% tuh kasat mata loh. Lu berdiri di Manhattan, lu bisa ngelihat 80% tuh apa aja. Karena apa? Karena pandemi ini gitu. Nah jadi kita bayangin kalau di Indonesia seperti apa ya, di kota lu seperti apa, di kota gua Jakarta seperti apa. Karena gua kemarin ini juga sempat ada meeting dengan sejumlah bar atau restoran. Terus gua nanya, gimana nih sekarang? Dia bilang udah mulai lebih baik. Ini sebelum Mas Anies menarik rem darurat ya, udah lebih baik katanya gitu. Terus gue bilang, kemarin waktu awal-awal gimana? Aduh berat banget sih, berat banget, kerasa banget. Kita benar-benar cuma hidup dari delivery gitu. Dan itu susah karena banyak sekali restoran di Jakarta, Indonesia juga terutama, yang nggak punya layanan antar. Emang nggak pernah dalam bisnis mereka kepikiran soal delivery. Tiba-tiba mereka harus mikirin delivery, yang berarti harus mengubah banyak hal. Kemudian memulai bisnis delivery itu ya, yang orang nggak sadar, itu kayak memulai bisnis baru. Karena masalah distribusinya baru, masalah menu juga mesti dipikirkan ulang, masalah pengemasan, masalah harga, masalah kesegaran makanan. Agak kayak ngulang bisnis dari nol gitu. Jadi adaptasinya susah, sehingga butuh waktu untuk mereka bisa menjalankan bisnis itu. Dan di luar itu pun belum tentu konsumennya mau untuk makan makanan mereka via delivery gitu. Karena kan ada beberapa tempat makan yang andalannya adalah tempatnya, pengalaman berada di tempat tersebut, tongkrongan yang terjadi di tempat tersebut, yang jadi nggak masuk akal kalau di delivery gitu.
Ngapain gue beli makanan untuk dibawa di rumah? Orang yang gue cari bukan makanannya, orang yang gue cari adalah tempatnya, orang yang gue cari adalah pertemanannya gitu. Akhirnya dia mau menjalankan bisnis secara delivery juga. Sekali Ibu Berak ngajak partisipasi ya. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok. Banyak banget yang cuman bisa mengandalkan aktivitas ekonomi diputar kembali yang membuat kota-kota tersebut, provinsi tersebut, daerah tersebut jadi berkelakuan seakan-akan nggak ada pandemi. Ini aja ya menurut gue ya, si Jakarta ditarik rem tangannya, rem darurat gitu. Gue nggak tahu nih apakah kota lain akan melakukan hal yang sama. Karena seperti yang lu tahu ya, si waktu itu kan Mas Anies dikritik siapa gitu dari pemerintah. Tolong dibenerin dong tuh angka lu naik mulu gitu. Terus si Mas Aniesnya bilang, angka gua naik ini karena gua melakukan testing terus gitu. Gua riset terus, gua bukan riset, apa sih namanya tuh? Intinya dia melakukan pengecekan terus gitu. Gue testing PCR, swab gitu. Gue tuh ngelakukan itu secara rutin gitu. Karena gue ngelakuin itu, akhirnya angka gue naik gitu. Itu yang ngakunya hijau atau ngakunya hijau muda atau kuning segala macam itu kayak gitu karena nggak testing. Nah, akhirnya nggak lama kemudian, kalau nggak salah Tito Karnavian atau Pak Jokowi yang bilang ya, yang menganjurkan bahwa ini kota-kota dan daerah-daerah dan provinsi-provinsi tolong testing lebih gencar lagi gitu. Lu tuh hijau bukan beneran hijau, lu hijau karena lu nggak testing gitu. Yang mengindikasi bahwa ada banyak sekali kota yang emang nggak mau testing karena, atau setidaknya gini deh, kalau gue bilang nggak mau terlalu tajam, tapi yang kelihatannya nggak mau atau enggan untuk testing karena nggak mau kelihatan bahwa angkanya tuh muncul dan angkanya ternyata banyak, yang menggambarkan bahwa mereka ya udahlah gitu, nggak peduli gitu sama COVID gitu. Udah orang-orang yang udah mulai orang-orang yang udah mulai terdesak sama COVID gitu ya, terdesak karena nggak bisa berkegiatan, nggak bisa beraktivitas, mungkin stres, mungkin depresi, mungkin di ujung bangkrut, yang udah terdesak itu akhirnya memulai kepercayaan mereka terhadap narasi bahwa COVID itu nggak ada atau COVID itu nggak segitunya. Dan itu yang mendasari mereka untuk kelihatannya di PSBB yang sekarang ini mulai dalam tanda kutip melakukan perlawanan. Itu satu. Tapi di sisi lain, gue tuh meyakini bahwa karena gue juga mikirin bisnis gue sendiri kan, waktu pertama kali pandemi terjadi, terus PSBB ketat, itu bisnis gue tuh kerasa banget. Bukan yang Comika.id ya, kalau itu masih sehat. Itu masih sehat sampai Desember. Comika.id itu salah satu bisnis yang ternyata diuntungkan karena pandemi, seperti Zoom gitu misalnya, atau seperti minuman-minuman kesehatan gitu, seperti media juga rada diuntungkan gitu. Ya di setiap krisis selalu ada peluang lain yang terbangun gitu, karena Comika.id ini ternyata diuntungkan lah di masa pandemi. Tapi di luar itu kan gue mesti punya promotor, terus manajemen gitu kan. Nah ini waktu awal-awal tuh terdampak. Terus kami gitu memikirkan gimana cara supaya bisa bangkit, terus mulai mikirin solusi, terus akhirnya mulai naik, mulai sehat. Tiba-tiba PSBB ketat lagi kan. Nah, gue ngobrol tuh sama tim gue dan kesimpulan kami adalah walaupun PSBB-nya sama seperti kemarin yang bulan April gitu, tapi kelihatannya roda ekonominya tuh nggak seseret yang kemarin. Karena waktu awal itu Maret April, orang tuh nggak tahu apa yang mesti mereka lakukan. Kalau sekarang tuh orang udah tahu apa yang mesti dilakukan. Mereka tahu bagaimana cara muternya. Jadi ketika PSBB ketat,
pekerjaan dalam konteks stand up comedian itu akan ada bentuknya kayak waktu di bulan Mei Juni, bukan kayak Juni Juli Agustus September ya. Bentuknya itu kayak di bulan Mei Juni gitu, bener-bener jadi pembicara online via Zoom, pembicara seminar via Zoom, stand up online, terus udah gitu spending di sosmed. Itu akan kembali kerasa, itu akan kembali menjadi sumber pemasukan untuk orang-orang, yang sekali lagi mengindikasi bahwa keadaan itu tidak ketika PSBB-nya kayak bulan Maret April gitu, bukan berarti roda ekonominya seseret Maret April. Akan seret tapi nggak seseret Maret April, karena kali ini orang udah tahu apa yang mesti dilakukan, brand udah tahu apa yang mesti dilakukan, jadi mereka mengulang apa yang sudah pernah terjadi. Jadi ya gue sih orang, soalnya gue tahu ketika gue bikin podcast ini orang pasti bertanya kan, ini si Panji turnya seperti apa. Tur gue itu nggak memusingkan gue dalam kondisi ini. Gue tuh benar-benar pragmatis aja. Kalau dapat izin jalan, kalau nggak dapat izin ya diundur, udah gitu doang. Dan gue kan udah bilang berkali-kali ya sama pembeli tiket gue bahwa lu tahu gue ngerjain show seperti apa dari 2011, Bhinneka Tunggal Tawa, spesial pertama, Mereka Dalam Bercanda, tur gue yang pertama, Mesake Bangsaku yang sampai world tour pertama, Juru Bicara, yang ditutup di The Casablanca, The Hall Casablanca, terus udah gitu JCC, dan yang sekarang dijalankan Komedi Menoi. Lu tahu kualitas Comika Entertainment kayak apa sebagai seorang promotor. Jadi dari sisi penyelenggaraan sih lu nggak usah khawatir, dari sisi show lu nggak usah khawatir, materi gue udah jadi. Yang paling ribet gue selalu bilang dari nonton gue itu selalu tiket, makanya pegang dulu tiketnya. Kalau tiket udah pegang udah aman deh tuh. Sisanya adalah masalah kapan kita nonton. Kalau yang di Jakarta 20 Desember masih dijalankan sekarang karena gue nggak bisa batalin, orang belum dibatalin. Ngerti nggak maksud gue? Jadi gue kan belum dapat keputusan nih, dapat izin atau enggak. Kalau gue dibilangin nggak dapat izin, ya udah gue undurin. Tapi selama belum ada kabar nggak dapat izin, ya dasar gue mundurinya kan apa gitu kan. Kalau bilang dasar mundurnya PSBB, ya kan ini prediksi gue ya, PSBB ini mungkin akan jalan sebulan. Setelah itu mungkin akan buka lagi. Kenapa? Karena prediksi gue PSBB ini yang dilakukan di Jakarta terutama, ini untuk membantu rumah sakit yang udah mulai kehabisan kapasitas. Jadi ngasih nafas sama rumah sakit sambil nyiapin mungkin solusi-solusi lain. Jadi ini sebenarnya emang benar mau ngerem, tapi kan bukan berarti berhenti gitu. Ngerem tuh berarti mungkin ngegas lagi. Nah, prediksi gue dengan September sampai Oktober mungkin buka lagi PSBB transisi, tapi kita lihat dulu nih PSBB transisinya seperti apa levelnya. Dan itu yang kemudian akan menentukan apakah kemudian gue bisa dapat izin atau enggak. Tapi sekali lagi, selama gue nggak ada kabar bahwa gue nggak dapat izin, ya kan gue nggak punya alasan untuk mundur, jadi gue jalan terus aja. Pokoknya tanggung jawab gue adalah nyiapin semua yang bisa gue siapin. Makanya sebutin lagi deh promotor lain yang PSBB-nya, maksudnya protokol COVID-nya dalam pertunjukannya itu didesain sedemikian rupa. Yang ngerjain gue itu anak-anak kampus, anak-anak kedokteran, fakultas kedokteran, anak-anak fakultas kesehatan masyarakat. Yang di Jakarta itu sama fakultas kesehatan masyarakat UI kan. Jadi akademisi, terus teknologinya clue, gue tuh proper banget. Bahkan gue bilang sama tim gue mau memastikan bahwa kita tuh paling proper se-Indonesia gitu. Nah jadi tanggung jawab gue adalah memastikan gue bener. Kalau udah paling siap, terus udah gitu kotanya nggak memungkinkan, ya gue mau ngomong apa kan? Tanggung jawab gue adalah menyiapkan semaksimal mungkin. Jadi tour tuh nggak dalam pikiran gue, tidak terbebani gitu. Pokoknya penonton gue bilangin berulang-ulang di kota apapun itu, lu pegang dulu aja tiketnya, jadi lu lega. Kan lu tahu sendiri, yang paling ribet dari nonton gue tuh rebutan tiketnya. Kan 3.300 tiket, habis dalam 3 jam kan, apa gitu maksud gue. Di tengah-tengah pandemi bulan Juni, 3.300 tiket. Gila lagi kalau dipikir-pikir. Nah makanya, yang penting amanin tiket dulu. Yang mana sebenarnya saat ini persis Jakarta, Makassar, Denpasar udah sold out sih. Balikpapan, Palu tuh masih buka penjualan. Jogja itu 20 September. Jadi lu sikat aja dulu di loket.com. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya udah kita akan mundurin dan santai. Maksud gue, kalau di Indonesia nih, kota-kota Indonesia tidak ada yang batal.
Gue bisa pastikan itu. Yang ada mundur. Jadi pegang tiket ya udah aman. Nanti gue umumin kapannya. Tapi untuk saat ini masih sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan enggak kan, lo tahu kemarin-kemarin juga kalau nggak memungkinkan kan gue bilang gue mundurin. Kan gue umumin berkali-kali. Sorry ya, Surabaya gue undurin, Semarang gue undurin, Palembang gue undurin, Medan gue undurin. Itu karena memang nggak memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya udah undur. Jadi tur nggak bikin gue terlalu pusing sih sebenarnya. Itu mah udah pragmatis aja. Bisa jalan ya jalan, nggak bisa jalan ya diundur. Lebih ke bisnis gue dalam konteks umum dan apa yang akan terjadi dengan Indonesia yang lagi gue pikirin dengan Jakarta. Gitu. Ya, itu aja yang ada di benak gue. Gue setidaknya udah lega, udah keluar dari kepala gue. Suka gitu gue kalau misalkan tidurnya masih kepikiran sesuatu, bangun-bangun tuh masih kepikiran gitu. Makanya langsung duduk di sini langsung ngerjain ini semua. Makasih banyak, jaga kesehatan. Di Instagram gue bikin story, gue bilang, wow, PSBB kembali ketat seperti waktu pertama. Orang bertanya apa yang ada di pikiran Panji, dan di pikiran Panji adalah apakah Lila Show perlu bangkit kembali. Gak tau deh gue. Gue sih sebenarnya gak tau deh. Kalau dibutuhkan, kalau lu pengen gue bangkitin deh Lila Show untuk menghibur lu karena lu gak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi kalau misalkan enggak, ya udahlah. Kayaknya sih enggak ya, kayaknya sih Lila Show gak akan kembali. Karena kalau dulu emang beneran kan hiburan kan. Kan lu gak bisa sepak bola basket kan gak ada kemarin kan. Karena semuanya di seluruh dunia lockdown. Kalau sekarang kan Jakarta doang nih yang lagi PSBB, atau mungkin beberapa kota di Indonesia, atau mungkin Indonesia, tergantung Pak Jokowi maunya gimana. Jadi sebenarnya sih tontonan masih ada ya nggak sih? Atau kalau misalkan lu nggak bisa nonton Lila Show, ya lu beli sesuatu di comika.id. Selama pandemi itu konten nambah di comika.id itu luar biasa loh, banyak banget tuh, cari aja sendiri ya. Segitu aja dari gue, terima kasih banyak, jaga kesehatan, cuci tangan guys, masker naik, ya cuci tangan terutama. Thank you, goks.